Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali di channel Karsidi TV dalam pembelajaran kali ini, yaitu di KD yang ke-12 dengan judul KD Lembaga Waralaba dalam Bisnis Retail. Dalam bisnis retail, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan keuntungan yang istimewa. Usaha waralaba dapat berbentuk badan usaha maupun perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Adapun jenis waralaba, yang pertama adalah menurut asal produk dan layanan yang diberikan oleh lembaga waralaba. 1. Waralaba luar negeri. Bentuk badan usaha yang tergolong modern yang dikemas secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Waralaba luar negeri cenderung disukai karena sistemnya lebih jelas. Nomor kedua adalah waralaba dalam negeri. Tentu, usaha yang ada di dalam negara Indonesia sendiri. Usaha waralaba ini dijadikan salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. Berikutnya adalah jenis waralaba menurut metode pengoperasiannya. Menurut pengoperasiannya, waralaba pertama, waralaba dengan format bisnis. Pada waralaba ini dengan format bisnis, franchisor memberikan lisensi atau hak kepada franchise untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek identitas dari sistem yang dimiliki franchisor itu sendiri. Nomor kedua, waralaba produk dengan merek dagang. Nah, pemberian hak dan izin kepada pengelola dari franchisor kepada franchise untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk distributor, agen, atau lisensi dari penjualan. Apa keuntungan dan kegagalan dalam bisnis waralaba ini? Berikut keuntungan dalam bisnis waralaba. Pertama, mendapatkan berbagai manfaat dari ekspansi cepat atau perluasan cepat dan luas tanpa melakukan pinjaman atau risiko finansial bagi pemberi hak. 2. Guna memperkuat nama franchise, maka tiap penerima hak harus berdasarkan penjualan dan organisasi keseluruhan untuk bisa melakukan pengiklanan besar-besaran. Kemudian nomor 3, penerima franchise individu dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai dengan persetujuan yang ada. Nomor 4, bagi para calon pengusaha yang ingin memulai usaha baru akan mendapatkan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dari pemberi franchise. Nomor kelima, mendapatkan bantuan modal dan profit tinggi karena telah teruji. Nomor ke-6, standarisasi mutu dan mendapatkan bantuan manajemen. Kemudian nomor 8, penerima franchise diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah contoh kegagalan kerjasama antara franchisor dan franchise. 1. Penyebab kegagalan franchisor diantaranya franchisor menjalankan bisnisnya dengan buruk, artinya induknya menjalankan dengan buruk. Penyelesaian franchise yang tidak tepat, uji coba yang tidak memadai, franchise kekurangan modal, dan pembuatan struktur yang buruk tentunya. Kemudian nomor kedua,
Penyebab kegagalan franchise diantaranya franchise yang minim keberanian, puas dengan dirinya sendiri, berharap terlalu banyak, tidak mengikuti sistem, campur tangan dari pihak lain, yang bermain curang, dan tidak memiliki bakat atau keahlian. Bagaimanakah peranan waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran? Peranannya antara lain, waralaba mendapat keuntungan dengan risiko yang lebih rendah karena produk yang dihasilkannya sudah mempunyai nama dalam pandangan pikiran konsumen. Di samping itu, franchise mendapat keuntungan dari penggunaan paten atau merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. Berikutnya, waralaba dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan franchisor dalam memperbaiki bisnis, sehingga bisnis tersebut tetap kompetitif, terutama dalam pemilihan lokasi atau tempat yang menguntungkan. Karena kesuksesan bisnis waralaba sangat ditentukan oleh pemilihan lokasi yang tepat dan strategis sehingga memiliki peluang pasar yang bagus. Nah, peranan berikutnya adalah waralaba mendapat pelatihan khusus yang telah terstruktur dari pihak franchisor atau memberi waralaba untuk mengatasi kendala pengetahuan yang mereka miliki. Di samping itu, waralaba dapat memanfaatkan pengalaman, organisasi, dan manajemen kantor franchisor walaupun dia tetap mandiri dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Nah, peran berikutnya yang terakhir, waralaba mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan bila mereka mencoba menjalankan bisnis sejenis secara mandiri. Hal ini dimungkinkan karena franchisor tidak lagi memperhitungkan biaya-biaya percobaan yang telah dilakukan. Beda dengan usaha mandiri tentu saja yang harus melakukan uji coba atau percobaan sendiri. Berikutnya, jenis-jenis waralaba yang ada di Indonesia. Pertama, ada kategori bidang minimarket. Usaha minimarket sistemnya sama dengan pendirian minimarket lainnya. Bedanya dengan memakai nama usaha pencipta aslinya. Biasanya usaha waralaba minimarket didirikan berdekatan dengan pemukiman penduduk. Misalnya perkampungan, perumahan, kos, asrama, dan lain sebagainya. Waralaba minimarket identik dengan sebuah bentuk usaha yang didirikan dengan meminta izin pada pemilik atau pencipta usaha minimarket aslinya. Dengan adanya waralaba minimarket, kebutuhan sehari-hari rumah tangga biasanya dilayani oleh usaha minimarket tersebut. Yang terkenal misalnya ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan lain sebagainya. Nomor kedua, kategori bidang jasa angkut pengiriman barang. Nah, sehingga bisnis jasa pengiriman barang sangat sukses. Ya, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Ya, penduduknya pun tersebar di mana-mana. Nah, jelas memberikan keuntungan yang besar. Apalagi di zaman sekarang, bisnis online sudah sangat banyak. Barang dikirim dengan alat transportasi khusus dan dikirim dengan cepat dan tepat waktu. Ya, contohnya misalnya ada JNE, Tiki, GNT, dan lain sebagainya. Nomor ketiga, kategori di bidang kuliner atau makanan. Biasanya berbagai jenis olahan makanan bisa digali, berinovasi, kreativitas pada bisnis waralaba ini. Sehingga menjual olahan makanan merupakan bidang usaha yang tidak akan pernah padam, tidak pernah akan ada matinya. Makin lama makin berkembang tentu saja. Contohnya ya seperti ada KFC, ada Hoka-Hoka Bento, dan lain-lain sebagainya. Nomor keempat,
kategori di bidang penyediaan minuman. Ya, minuman ringan tentu saja. Nah, waralaba minuman yang memakai nama merek ciptaan oleh pembuatnya. Usaha waralaba minuman sangat berprospek mendulang keuntungan yang tentu saja cukup memuaskan. Cara pengolahan waralabanya sama dengan waralaba makanan, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service atau pelayanan prima. Nomor kelima, kategori di bidang pendidikan. Wah, ini misalnya saat ini banyak sekali lembaga waralaba pendidikan tersebar di Indonesia. Kebutuhan konsumen terhadap skill atau keahlian serta bimbingan kesulitan belajar merupakan peluang usaha yang bisa digarap menggunakan waralaba pendidikan, baik yang online maupun yang offline. Ya, yang online misalnya ada guru pembelajar, ada ruang guru, sedangkan yang offline-nya banyak ya, ada GO, ya, ada Primagama dan lain-lain. Bagaimanakah syarat ketentuan berdirinya waralaba bisnis retail? 1. Syarat mendirikan waralaba toko retail. Tentu saja pertama, warga negara Indonesia. Kedua, menyediakan lokasi tempat usaha, area komersial dengan luas ideal antara 120 atau 200 meter persegi. Kemudian 3, memiliki kelengkapan perizinan usaha toko, ya, misalnya IMB atau IPB, ruang usaha, ya, ruko, kios, adanya undang-undang gangguan atau HO, ada SIUP, ada SITU, ada TDP, ada NPWP, ada PKP, dan lain sebagainya. Nomor 4, menyediakan dana investasi atau permodalan dengan nilai estimasi minimal sekitar 400 jutaan. Kemudian nomor kelima, memiliki jiwa entrepreneur atau memiliki jiwa kewirausahaan dan fokus pada sistem waralaba. Nah, biasanya selain dari beberapa syarat di atas, masih ada syarat tambahan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis waralaba ini. Misalnya, memenuhi jaminan hak kekayaan intelektual, membuat sistem pembukuan atau administrasi. Kemudian, wajib memiliki SOP, ya, memiliki ciri khas, kemudian memiliki kesinambungan usaha. Nah, sebagaimana yang administrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. 2, hal-hal yang berkaitan dengan pendirian usaha waralaba. Nah, misalnya pemberi waralaba harus menyampaikan prospek waralabanya. Ya, kemudian kriteria waralabanya yang bagaimana. Kemudian bisnis waralaba harus didasarkan kepada perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba harus didaftarkan sepengetahuan hukum. Kemudian penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba, daftarkan usaha kita itu. Kemudian kewajiban melaksanakan bisnis waralaba. Kemudian larangan-larangan dalam melakukan bisnis waralaba. Kemudian sanksi atas pelanggaran dalam bisnis waralaba, di mana apabila suatu saat terjadi pelanggaran. Berikutnya, prosedur mengelola waralaba retail. Nah, apa yang harus dikelola? Pertama adalah lakukan pengendalian mutu. 2, kerja keras. 3, mempersiapkan cadangan modal. Nah, yang pertama dulu, lakukan pengendalian mutu. Dalam usaha waralaba tentunya banyak pesaing dalam usaha tersebut, sehingga penting untuk memelihara kepercayaan dan kesetiaan pelanggan. Misalnya, tetap selalu melakukan promosi, memberikan pelayanan yang terbaik, perbaiki produk setiap saat, ganti bungkus atau kemasannya, supaya konsumen kita tidak lari ke produk usaha orang lain. Nomor kedua, kerja keras.
Kerja keras pemilik usaha dan juga karyawan waralaba harus benar-benar dilaksanakan. Sebab dedikasi dan komitmen secara penuh kepada bisnis yang baru atau yang sedang dijalankan itu sangat diperlukan. Ketekunan dan kegigihan tentu saja memiliki peran penting untuk menjaga keberlangsungan usaha kita. Nomor ketiga, cadangan modal. Jadi ketika menjalankan usaha waralaba dan usaha baru yang didirikan berjalan, biasanya perputaran modal belum tentu lancar. Disinilah peran dari cadangan modal. Ya, daripada usaha langsung tutup karena kekurangan modal, ya lebih baik sediakan cadangan modal. Para siswa sekalian, demikianlah mengenai beberapa aturan, ketentuan, serta kiat bagaimana menjalankan usaha waralaba. Mudah-mudahan kita semuanya berhasil dalam menjalankan bisnis retail, terutama bisnis di bidang waralaba. Demikian, sampai ketemu di pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.